Pemirsa Intens Investigasi, heboh kedekatan Kimberly Ryder dengan Baim Wong makin santer dan jadi sorotan. Selain keduanya saat ini menyandang status single karena sudah sama-sama bercerai dari pasangan masing-masing, keduanya juga pun dianggap serasi. Terlebih saat ini mereka juga kerap bertemu karena sedang ada proyek bersama. Hal ini jugalah yang membuat netizen pun makin gencar menjodoh-jodohkan keduanya. Apalagi belum lama ini, Baim dan Kimberly terlihat live bersama di sosial media, di mana dalam siaran live tersebut, sang aktris memberikan kode terkait kriteria calon pasangannya nanti. Lalu apa kode tersebut? Benarkah kode tersebut ditujukannya buat Baim? Dan benarkah Baim masuk dalam kriteria yang disebut kode dari Kimberly tersebut? Lantas seperti apa juga Baim menanggapinya? Benarkah Baim lebih memilih tersenyum ketimbang menjawab pasti kabar kedekatannya dengan Kimberly? Kemudian seperti apa juga penglihatan ahli tarot Denny Darko atas kabar hubungan Kimberly dan Baim? Benarkah menurut penglihatan kartu tarotnya hubungan bisa saja terjadi namun tidak secepat yang diduga netizen? Benarkah jikapun terjadi, hubungan mereka tidak bisa langsung dikonfirmasi karena bisa menimbulkan image tidak bagus karena mereka baru saja bercerai dari pasangan masing-masing? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kedekatan Baim Wong dan Kimberly Ryder makin terus menghebohkan publik. Apalagi kini keduanya sudah kerap live bareng di sosial media. Seperti belum lama ini, keduanya terlihat live bersama di sosial media dan makin mencuri perhatian netizen. Dalam siaran live tersebut, Kimberly memberikan kode tentang kriteria calon pasangannya nanti. Mantan istri Edward Akbar ini pun ungkap soal kriteria usia pasangannya yang diinginkannya nanti. Menurutnya, untuk urusan usia yang penting, usianya lebih muda dari orang tuanya. Bahkan ia juga memberikan contoh yang mengacu kepada aktor asal Amerika, Pedro Pascal yang tak masalah karena masih berusia 50 tahun. Ia memang lebih muda dari orang tuanya yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Apalagi dibandingkan dengan usia Baim, pastinya jauh. Mengingat usia mantan suami Paula Verhoeven ini masih 44 tahun. Dengan begitu, usia Baim sudah masuk dalam kriteria usia pasangan yang diidamkan oleh sang aktris berusia 31 tahun tersebut. Sementara itu, mendengar Kimberly memberikan kriteria calon pasangan, Baim yang ada di sebelahnya pun merespon dengan hanya tersenyum saja. Kalau usia gimana? Kalau usia lebih tua, lebih muda, yang penting lebih muda daripada orang tua aku. Kalau bisa sih orang tua berapa ya? 50-an ya? 50-an ke atas ya. Oke. Kalau Pedro Pascal kan masih 50 tahun tuh. Ya, masih bisa. Masih oke. Itu mainnya. Di sisi lain, Baim Wong saat ditemui awak media dan ditanya soal kedekatan dengan Kimberly, dirinya pun kembali hanya berikan senyuman tanpa adanya jawaban yang pasti. Hal ini membuat publik pun bertanya-tanya, apa yang membuat Baim hanya menjawab dengan senyuman saja? Ya seolah ada yang sudah disembunyikan oleh ayah dua anak itu. Namun sementara itu diakui Kimberly, dirinya dengan Baim hanya teman dan sudah temanan sejak lama. Tapi baru ketemu dengan Baim lagi saat diminta main di proyek film terbarunya Baim. Dan disinilah ia pun akhirnya bertemu dengan kedua jagoan kecil Baim, Keanu dan Kenzo. Hingga ia pun jadi dekat dan juga temanan dengan Keanu dan Kenzo. Diungkap Kimberly juga, karena saking dekatnya dengan kedua anak Baim itu, Kimberly pun mengakui sampai ditelepon oleh anak-anak Baim, bahkan sampai diajakin juga buat play date bersama.
mau buru-buru. Mentok. Sama Kimberly seperti apa Bang Baim? Klarifikasinya aja Bang Baim biar nggak jadi simpang siur Bang Baim. Bang Baim juga nggak sih? Sama Kak Baim kan kita ya udah temen gitu. Emang udah lama sih, udah lama banget kita temenan. Dan baru bertemu lagi karena project ini kan, project kemarin tuh syuting filmnya dia. Terus akhirnya ketemu sama Kenzo dan Kiano yang emang selalu nempel kan ya sama Kak Baim. Jadi ketemu sama mereka dan ya udah mereka apa ya? Jadi temenan juga sama aku gitu. Jadi kita sempat syuting di Jogja kan. Dan mereka emang apalagi Kenzo ya emang demen hangout sama aku aja gitu. Akhirnya lumayan deket dan kadang-kadang jadinya suka diteleponin sama anak ya, bukan bapaknya, anaknya. Anaknya, jadi Kenzonya mbaknya kan suka kadang-kadang nge-WhatsApp, ini Kenzonya mau nelpon gitu. Ya udah nggak apa-apa ya udah, hai apa kabar, terus ya udah ngobrol aja, lucu aja gitu. Aku jadi temenan sama anak kecil tuh lucu aja. Main bareng mereka, cuman kedepannya pengen main bareng lagi anak-anak. Pernah juga sih datang ke kantornya Kak Baim, anak-anak kan main bareng aja, enjoy aja. Selain itu, menurut Kimberly juga dirinya juga pernah satu proyek film dengan Baim Wong 10 tahun yang lalu, serta menurutnya ada mutual friend. Menurutnya, dirinya dengan Baim pernah di satu momen ketika sama-sama harus membawa anak ke tempat kerja. Karena itu, mereka pun jadi saling dukung satu sama lain. Diakui Kimberly juga, ia melihat Baim yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Meski di situasi sulit dan sibuk dengan pekerjaannya, tapi perhatiannya kepada anak-anaknya tetaplah nomor satu. Pernah apa ya dulu ya? Iya, kira-kira begitulah. Pernah seproject, tapi udah lama banget, udah kayak 8 tahunan, 10 tahunan yang lalu mungkin ya. Sama sih sebenarnya, sama kayak aku. Jadi dia kalau ya sama kayak kalau kita emang lagi ada kerjaan yang memungkinkan anak dibawa, ya udah kenapa enggak gitu. Apalagi kan anak-anakku juga belum sekolah kan, baru les-les aja. Ya udah kita kayak support aja sebagai bapak bertanggung jawab. Gitu aja sih. Kan jadi kayak dia provide untuk anak-anaknya. Terus aku bukan berarti yang sebelah lagi nggak provide untuk anak-anaknya, cuman ngelihatnya oke, bagus, kamu tetap ada di situ buat anak-anakmu. Kabar kedekatan Baim dan Kimberly ini pun jadi sorotan pakar tarot Denny Darko. Menurutnya, kedekatan Baim dan Kimberly belum bisa dikonfirmasi karena jika dikonfirmasi bisa membuat citra buruk karena Baim yang baru saja bercerai dari Paula Verhoeven pada 16 April 2025 lalu. Selain itu juga, menurut penglihatan kartu tarotnya, diungkap Denny Darko karena Kimberly juga sedang ada proyek film bersama dengan Baim membuat mereka jadi sering bertemu. Sehingga untuk hubungan asmara mungkin saja terjadi, tetapi tidak akan diumumkan oleh Baim dan Kimberly karena belum sedekat apa yang orang-orang atau netizen perkirakan. Doain aja. Kalau saya pikir saat ini sih, kalau romantic relationship di antara mereka, itu kayaknya belum bisa dikonfirmasi. Karena satu, kalau ini akan dikonfirmasi akan jadi sebuah presiden yang buruk. Kedua, ya saya pikir sih nggak secepat itu juga ya. Walaupun kalau ditanya di sini, kecocokannya seperti apa nanti saya akan jelaskan. Tapi yang saya lihat, apa yang terjadi di antara mereka ini sesuatu yang juga patut dicurigai sebagai sebuah pengaturan. Karena kan Kimberly ini kan sedang terlibat juga sebuah kalau kita bilang project ya, yang mana kita tahu di zaman sosial media seperti sekarang ini, cara terbaik untuk memviralkan atau memarketingkan sebuah produk itu adalah dengan buzzing atau pembicaraan yang terjadi baik di
dunia maya maupun dunia nyata. Dan kalau ini terjadi, maka sasaran mereka wanita, ibu-ibu itu pasti akan sangat rame banget untuk mengetahui proyek apa ini nanti. Jadi ini masih 50-50. Hubungan asmara sangat bisa terjadi karena saya melihat ada kemungkinan itu. Tapi sepertinya kalaupun iya itu tidak akan diumumkan sekarang dan mungkin juga belum sedekat apa yang dikira oleh orang-orang. Jadi netizen silakan selamat untuk menjodohkan, tapi yang saya lihat di sini kalaupun itu adalah satu hubungan yang benar ya mereka nggak akan mengumumkan sekarang karena itu akan memberikan sebuah presiden yang buruk terhadap mereka. Menurut Denny Darko juga, Baim akan bertemu dengan seorang perempuan yang juga memiliki kedekatan oleh dunianya, dunia akting. Karena dengan begitu, ia akan sering bertemu dengan perempuan itu dan masyarakat pun akan lebih mudah untuk menjodoh-jodohkan mereka. Ya, yang satu kini sedang fokus sebagai sutradara, sedangkan satunya lagi sebagai aktrisnya. Sama, sebenarnya saya pernah juga meramalkan kalau Baim ini nanti itu akan memiliki sebuah hubungan asmara dengan seorang wanita yang jauh lebih muda ya. Dan dia ini adalah aktris atau pelakon film ya, atau aktris ya, bukan artis, aktris. Kalau cowok aktor, ini aktris. Nah, ini sebenarnya cocok dengan apa yang saat ini digosipkan oleh masyarakat. Tapi memang masyarakat sendiri ini kan, atau netizen ini hobinya kan jodoh-jodohin orang yang baru cerai itu. Jadi kayak sekarang ini istilahnya itu apa ya, kalau dibilang cerainya aja juga barusan aja kemarin udah main dijodohin aja. Saat Baim itu bertemu dengan seorang wanita yang terus kemudian berbakat dan memiliki sebuah kedekatan dengan dunia yang sekarang ini dia sedang tekuni, ini adalah satu hal yang memungkinkan untuk ya ketemunya lebih sering dan masyarakat akan bisa lebih mudah untuk menjodohkan. Selanjutnya, di tengah hebohnya kabar kedekatan Baim dan Kimberly ini, Paula malah tampak sibuk dengan pekerjaannya. Dan berhubungan dengan pekerjaannya itu juga, ia pun bertemu dengan Kimberly. Lalu seperti apa juga respon Paula saat bertemu dengan Kimberly? Benarkah terciptanya suasana tegang saat keduanya bertemu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen tim redaksi Intens Investigasi. Juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, di tengah kabar kedekatan Baim Wong dan Kimberly, publik justru dibuat terkejut dengan kemunculan Kimberly dan Paula dalam satu panggung yang sama. Keduanya tampil sebagai model dalam sebuah acara fashion show bergengsi yang memperagakan koleksi dari desainer ternama Vivi Zubedi. Dalam sebuah video yang beredar luas, tampak Paula berdiri di sisi kiri Vivi Zubedi, sementara Kimberly berada di sisi kanan sang desainer. Namun meski berdampingan dalam momen yang sama, tak tampak interaksi apapun antara Paula dan Kimberly. Keduanya terlihat sibuk menjalani peran mereka sebagai model saja. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat keduanya tengah sibuk berpose untuk pemotretan dalam acara tersebut. Di sisi lain, menurut pakar ekspresi yaitu Dodi Triasmara, ia melihat bisa jadi sudah ada ketegangan emosional yang belum terselesaikan, seperti satu pihak merasa sudah dekat dengan Baim. Sementara pihak lain justru mempertanyakan, kenapa bisa sedekat itu dengan mantan suaminya? Dodi juga menambahkan bahwa hal semacam ini bisa menciptakan ketidaknyamanan, terutama jika belum ada penyelesaian emosional dari masa lalu.
dalam rangka support bisnis sahabat. Jadi happy ya. Happy Allah ya. Cium dong. Lihat ya, dari ketika mereka lebih ke berpapasan gitu ya, terus kemudian ketemu, emang kemudian kalau kita lihat dari yang Instagram yang singkat itu, nah pasti ada apa ya, ada momen awkwardnya itu. Kenapa? Karena apakah memang benar karena situasinya juga mereka dalam situasi yang berbeda. Artinya berbeda itu lebih karena yang satu merasa sudah dekat dengan yang prianya, tapi kamu kemudian pada yang satunya lagi lebih kepada kalau malah dekat gitu ya. Nah itu dia, karena jadi dua-dua ini memang punya momen yang agak kuat. Itu yang pertama. Terus yang keduanya juga biar bagaimanapun, karena ini kan jadi situasinya ketika ada dua orang kemudian berselisih gitu ya, berbeda sudutnya itu kan membuat situasi jadi nggak terlalu cukup nyaman sebenarnya ya. Yang satu cuma bisa ngeliatin aja karena dia posisinya lebih tinggi, jadi dia memperhatikan gitu ya, rutinnya apa sih gitu. Nah itu sikap-sikap seperti itu. Lebih kalau dilihat di sini ada, kalau dari ekspresinya this will call namanya cenderung lebih ke contempt, disgust gitu ya, jadi sangat nggak nyaman. Di sisi lain, menanggapi soal kedetan Baim dengan Kimberly, di mana kedua anaknya yang sering menelpon Kimberly, Paula pun enggan berkomentar. Dan ia juga tampaknya tak mau ambil pusing dengan kabar kedekatan mantan suaminya itu dengan Kimberly. Apalagi Paula sendiri diketahui tengah fokus berkarir semenjak dirinya bercerai dengan Baim. Bahkan kini, Paula juga diketahui tengah fokus juga jadi desainer di beberapa acara fashion. Mengingat dulunya ia memang adalah seorang model kelas internasional. Nah ini ada tanggapan nggak mengenai anak-anak deket sama Kimberly, katanya sampai teleponan segala macam. Maaf ya, makasih. Selanjutnya, jika Paula enggan berkomentar atas kabar kedekatan Baim dengan Kimberly, lantas seperti apa tanggapan Teuku Zacky mengenai Baim yang dikabarkan dekat-dekat Kimberly hingga dijodoh-jodohkan juga oleh netizen? Setujukah Teuku Zacky? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi, 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kabar kedekatan Baim Wong dan Kimberly memang menjadi sorotan banyak orang, termasuk para sahabat. Salah satunya dari sahabat Baim, Teuku Zacky. Bahkan saking dekatnya dengan Baim, dulu ia menjadi mak comblang, yaitu orang yang memperkenalkan Baim dengan Paula. Dan Teuku Zacky juga hadir sebagai saksi dalam sidang cerai Baim dan Paula. Karena itu sebagai sahabat juga, aktor berusia 42 tahun itu pun bisa langsung mengetahui jika Baim lagi senang atau sedang sedih. Dan menurutnya, kini Baim tampak lebih happy, tenang, dan juga santai. Bahkan kadang tiba-tiba telepon mengajak ke rumahnya karena ada suatu yang baru yang ingin diceritainnya. Lalu berhubungan dengan kedekatannya dengan Kimberly, Baim belum cerita.
Meski begitu, menurutnya semua ia serahkan kepada Baim saja karena dia yang bisa merasakan bahagia atau tidaknya. Dan ia hanya bisa berpesan agar Baim lebih hati-hati dalam memilih pasangan agar tak terjadi lagi kegagalan berumah tangga kedua kalinya. Sedangkan dalam urusan lebih produktif usai cerai dari Paula, Teuku Zacky menegaskan kalau Baim dari dulu selalu aktif. Sementara itu, menyangkut Paula dan Kimberly yang bertemu satu panggung fashion show, diakui Teuku Zacky kalau dirinya hanya sempat mendengar dan melihatnya saja di media sosial. Karena Baim belum pernah cerita terkait hal tersebut. Kayaknya dia lebih happy, lebih tenang, lebih santai. Kemarin juga tiba-tiba telepon ngajak ke rumahnya gitu, dia ada sesuatu yang baru yang pengen diceritain. Kayaknya sih emang lebih nerima ya, lebih santai. Dari dulu dia memang produktif dan aktif ya, kayaknya before and after sama aja sih. Cuman kayaknya lebih bisa concern aja. Hal itu belum diomongin sih. Sempat dengar cuma lihat di sosial media aja tapi belum ngobrol. Berarti benar-benar kedekatan sama Kimberly Belum cerita. Baru minggu depan mau ke rumahnya atau minggu ini nggak tahu lah, lihat nanti aja. Belum tahu ya. Mungkin lebih legowo lagi, lebih hati-hati atau gimana? Itu mau diserahin ke Baim aja lah, dia yang bisa ngerasain. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers